Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 dalam kajian membaca dan memahami kitab Tahrirut Tanqih al-Lubab karya Syekh Islam Zakaria Al-Ansari dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i. Qala al-musannifu rahimahullah wa sunanuha naw'ani. Sunat dalam salat ada dua jenis. Di sini mazhab Syafi'i menjadikan perbuatan-perbuatan yang dia ada dalam sholat itu menjadi tiga macam, yaitu wajib, sunat ab'ad, dan sunat hayat. Kalau untuk baca di mazhab yang lain, ada yang membaginya menjadi tiga juga, tapi bentuknya adalah rukun, wajib, dan sunat. Jadi kita pakai kaidah la musyahata fil istilah, gak usah diperdebatkan tentang pengistilahan. Mari kita lihat kenyataannya apa. Apa yang dimaksud fardu, wajib, dengan apa yang dimaksud rukun di mazhab yang lain. Apa yang dimaksud dengan sunat ab'ad di mazhab Syafi'i, apa yang dimaksud dengan wajib di mazhab yang lain. Seperti dalam haji juga, ada yang menamakan rukun, wajib, sunat. Ada yang menamakan dengan wajib, sunat, fadilah. Namun nggak apa-apa, silakan mengistilahkan. Yang penting barang siapa yang meninggalkan ini sah atau tidak. Barang siapa yang meninggalkan ini perlu sujud sahwi atau tidak. Barang siapa yang meninggalkan ini harus bayar dam atau tidak di haji dan lain sebagainya. Itu menjadi inti permasalahan kita, bukan masalah istilah. Nah, kita telah menyebutkan wajib-wajib dalam sholat, yaitu yang 15 itu ataupun yang 13 kalau kita ringkas sedikit. Sekarang kita masuk ke dalam sunnah. Dan sunat dalam sholat itu ada dua. Ab'adun, sunat ab'ad. Dari kata-kata ba'dun, bagian. Yujbaru tarukuha bisujud sahwi, bisa ditutupi, digantikan, kalau meninggalkan sunat-sunat itu dengan sujud sahwi. Berarti nggak apa-apa nggak ditinggalkan, nggak apa-apa kalau ditinggalkan, tapi sujud sahwi. Beda dengan wajib, kalau lupa tetap harus dikejar. Lupa sujud, sudah naik ke atas, sudah baca Al-Fatihah, tetap harus turun lagi, sujud lagi. Gak boleh nanti sujud sahwi, gak boleh. Kenapa? Karena itu wajib, kalau ini sunnah. Wahia, dan sunat ba'd ini adalah tasyahudun awal, tasyahud awal, wa julusun lahu, duduk tasyahud awal. Bedakan antara ini, yang tadi yang pertama adalah bacaannya, yang kedua adalah perbuatannya. Wassalatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal. Wa 'ala alihi ba'dal akhirah, dan bersalawat kepada ali Muhammad setelah tasyahud yang terakhir. Karena kalau untuk tasyahud yang terakhir, tasyahudnya rukun atau fardu atau wajib, membaca salawat juga wajib. Yang sunatnya adalah membaca salawat ala ali Muhammad, yang sunnah. Wa qunutun, qunut, wa qiyamun lahu, berdiri untuk qunut. Berarti di sini dibedakan antara i'tidal sama berdiri untuk qunut. Wa salatun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi ba'dal qunut, dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ali Muhammad setelah membaca qunut ataupun di akhir qunut. Wa hayat, sunat hayat, ini sangat banyak sekali. Minha, nah, kalau sunat hayat ini dia cuma sunat saja, tidak perlu sujud sahwi. Meninggalkannya tidak perlu sujud sahwi. Minha diantaranya adalah rafa'u yadaihi hadwa mankibaihi fi taharrumin,
mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya ketika takbiratul ihram, wa ruku'in wa raf'in minhu, dan ketika ruku' dan ketika sami Allahu liman hamidah, mengangkat dari ruku'. Itu termasuk sunat hayat. Berarti kalau takbiratul ihram enggak takbir pun, enggak mengangkat tangan pun tidak mengapa. Namun kalau tidak mengucapkan takbir itu tidak sah salatnya. Jadi bedakan takbir sama mengangkat tangan. Wa imalatu atrafil asabi'i nahwal qiblati. Dan imalah apa istilahnya itu? Menggerakkan seperti ini ya. Intinya jangan dari sini Allahu Akbar, tapi benar-benar ya. Ketika takbir itu ini diangkat imalah, menggerakkan, melambaikan imalah, melambaikan ke kiblat. Nah, gitu. Jangan nanti takbir tapi melambaikan ke kiblat ujung-ujung jari ini. Wa tafriquha, jangan gini. Tafriq itu nanti akan antum mendapatkan ada tafriq merenggangkan jari jemari, ada dhammuha. Ini tafriq, ini dhamm. Ini qabd. Wa qabduha, dhammuha, tafriquha. Jadi di sini jangan-jangan gini juga ya. Wa wad'u yaminin 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Wa ja'aluhuma tahta sadrihi, dia meletakkannya di bawah dada, di atas pusat. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Waftitahun, dan membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira dalam mazhab Syafi'i, Allahumma ba'id baini dalam mazhab Hambali. Wa ta'awudzun, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jahrun wa israrun fi mahallihima, menjaharkan bacaan ataupun mengisrarkan bacaan di tempat-tempatnya. Kalau lihat standarnya yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, standarnya itu salat siang itu adalah sir, direndahkan suara, tidak dijaharkan suaranya. Kalau salat malam dijaharkan suaranya. Kecuali ada beberapa salat yang tetap dijaharkan. Seperti salat Id, salat Jumat, ini dijaharkan. Padahal dia di siang hari. Wa ta'min, membaca amin. Wa jahrun bihi fi jahriyah, dan menjaharkan bacaan amin ketika di salat jahriyah, salat yang dibacanya jahar. Wa qira'atu suratin ba'da al-Fatihah, membaca surat setelah al-Fatihah. Wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Kalau tadi kan raf'ul yadain, kalau tadi mengangkat kedua tangan, kalau sekarang membaca takbir setiap mau bangkit dan nunduk. Setiap mau nunduk untuk ruku, nunduk untuk sujud, bangun dari sujud, bangun dari sujud untuk duduk, bangun dari sujud untuk berdiri, disunnahkan membaca takbir. Di sini sunnah takbirnya, membacanya. Wa wad'u rahataihi ala rukbataihi fi ruku'i, meletakkan rahah. Kalau sekarang rahah telapak tangan, tapi yang ini telapak ya, telapak kan, kalau ini jari, ini telapak. Wad'u rahataihi ala rukbataihi, di lututnya ketika ruku, jadi benjeri. Kalau ada yang mungkin letakkan jari, Allahu Akbar, cuma letakkan jari kiri nggak boleh. Ini sunnah. Wa tasbihun fihi, membaca tasbih subhana rabbiyal azimi.
Wa an yaqula fi raf'ihi minhu, dan di antara sunatnya itu membaca ketika mengangkat dari rukuk menjadi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan ketika wa fi i'tidalihi, dan ketika berdiri i'tidal membaca rabbana lakal hamd. Wa an yad'a fi sujudihi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Dan kalau mau ruku, mau sujud, yang pertama diletakkan adalah rukbatayhi, kedua lutut dulu. Summa yadayhi, kemudian baru kedua tangan. Summa jabhatahu wa anfahu, kemudian dahinya, keningnya, dan hidungnya. Wa tasbihun fihi, membaca tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Wa wad'u yadayhi hadwa mankibaihi, dan ketika sujud posisi tangan, telapak tangan ini seperti takbir, yaitu sejajar dengan kedua bahunya, kedua pundaknya. Wa dhammu asabi'ihi nahwal qiblati. Nah, sekarang dham. Kalau tadi tafrid, sekarang dham. Merapatkan kedua jari-jari jemarinya ketika sujud dan menghadapnya ke kiblat. Mungkin ada orang yang seperti ini ya sujudnya ya. Jadi bukan ke kiblat ke sana, tapi sunnahnya ke kiblat. Wa mujafatu adudaihi anjambaihi. Mujafatu, merenggangkan. Adud itu lengan atas. Nah, kalau lengan bawah sa'id, dengan atas. Anjambaihi, dari ini tulang rusuknya ya, apa ini. Nah, diregangkan, jangan. Wa tawjihul musalli asabi'a rijlaihi nahwal qiblah. Dan orang sholat, ketika berdiri, ketika sujud, itu usahakan jari jemari kakinya itu ke kiblat. Jangan ke kiblat seperti ini. Itu di antara sunnahnya juga dalam sholat. Wa du'a'un fi julusihi baina sajdataihi, dan membaca doa di dalam duduk di antara dua sujudnya. Rabbighfirli, dibacakan di situ. Wa iftirashun fihi, duduk iftirash, ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Jadi kita duduk pantat kita di atas telapak kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Waftirashun fihi, duduk duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud. Wa julusi tasyahudil awal, dan duduk iftirash ketika duduk tasyahud awal. Nah, ini kalau untuk salah harakatnya itu jadinya duduk tasyahud awal termasuk sunnah, enggak. Waftirashun fi julusi tasyahudil awal, duduk iftirash ketika duduk tasyahud awal. Bi an yajlisa ala yusrahu wa yansiba yumnahu. Bagaimana cara iftirash? Duduk di kaki kiri, bukan duduk di lantai, dan menegakkan kaki kanan. Wa julusu istirahatin ba'da sajdatin thaniyatin yaqumu anha muftarishan. Dan duduk istirahat, dinamakan duduk istirahat. Itu berarti ada duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, duduk di antara dua sujud, ada duduk istirahat. Kapan? Ba'da sajdatin tsaniyah, ketika selesai sujud yang kedua.
yaqumu anha, mau berdiri, maka kita disunahkan duduk istirahat muftarishan, dengan posisi iftirash juga. Wa'timadun 'alal ardi biyadaihi 'inda qiyamihi, ketika mau bangun bersandar dengan kedua tangannya. Ini bukan gara-gara lemah, tapi istilah sunnah, bukan gara-gara sudah tua, tapi memang sunnah seperti ini. Wa raf'u yadaihi 'inda qiyamihi min tasyahhudin awal, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Beliau jadi memisahkan mengangkat tangan di sini dengan yang di awal tadi. Jadi cuma dikatakan ketika mau rukuk dan bangun dari rukuk. Jadi beliau meletakkannya di sini. Wa tawarrukun fi akhiri, dan duduk tawarruk di rakaat terakhir. Bagaimana cara duduknya? Bi an yalsiqa warikahul al-aisara bil ardi, meletakkan pantat dia bagian kiri di tanah. Illa an yurida sujuda sahwin aw yutliqa fayaftarish, kecuali dia di duduk terakhir itu masih ada keinginan untuk sujud sahwi. Ada yang lupa mau sujud sahwi, berarti dia akan bergerak kembali dari duduk dia menjadi posisi yang lain. Nah, di sini disunahkan duduk iftirash. Jadi seakan-akan dikatakan duduk tawarruk itu ketika yakin memang benar mau salam. Kalau masih mau bangun lagi iftirash. Kalau masih ada sujud lagi nanti iftirash. Aw yutliqa, atau mutlak, enggak ingin ini, enggak ingin itu, yurid aw la yurid, mau nanti sawi atau enggak ya, duduk sawi atau enggak ya, maka fayaftarish, maka dia duduknya iftirash. Jadi kalau duduk tawarruk kapan? Kalau benar-benar yakin mau salam. Wa wad'u yadayhi ala fakhidaihi, di antara sunnah adalah meletakkan kedua tangannya di atas pahanya ketika duduk. Ketika duduknya. Wa qabdu, nah ini sekarang qabd. Tadi ada dhamm, tafriq, sekarang qabd. Wa qabdu asabi'i yadihi al-yumna, dan menggenggam jari jemari tangan kanannya, illal musabbihah, kecuali telunjuk, fayushiru biha inda illallahu munhaniyatan, diisyaratkan dengan ketika baca asyhadu alla ilaha illallah, diisyaratkan ketika itu illallah, kemudian munhaniyatan, jangan tegak sangat ujung hati, masih tunduk, tapi yang penting isyarat saja, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau usah gini, kalau ini yarfa, ini munhaniyah. Ya, masih jangan masih tertunduk jarinya. Wa an la yujawiza basaruhu isyaratahu, di antara sunnahnya adalah pandangan mata jangan melebihi isyarat jari kita ini, jadi ke jari kita. Wa ta'awudzun minal adzabi ba'da tasyahhudi akhir, dan berdoa minta perlindungan dari azab setelah tasyahud akhir. Yang ada itu yang 4 itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari min syarri fitnatil masih min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sunnah. Wa taslimatun tsaniyah, membaca salam yang kedua. Kalau yang pertama rukun, yang pertama wajib. Wa tahwilu wajhihi yaminan wa shimalan fi taslimataihi, sunnatnya adalah memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika membaca dua salam. Jadi bacaan salam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau memalingkan
wajah ketika salam, kedua-duanya sunnah, mau ke kiri ataupun ke kanan. Wastiyakun walau bi khirqatin la usbu'ihi inda qiyamihi ilaiha. Beliau memasukkan sunat hayat walaupun yang dilakukan di luar sholat, tapi untuk maslahat sholat, yaitu siwak. Yaitu disunatkan bersiwak. Kapan? Ketika mau sholat. Setiap mau sholat disunatkan bersiwak. Walau bi khirqatin, walaupun dengan kain. Yang jelas kita melakukan gosok gigi. La usbu'ihi, nggak dianggap siwak kalau memakai jarinya sendiri. Ya mungkin Allah Ta'ala ada yang mengatakan tetap disunahkan siwak dengan ini, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Nah, ini tidak dinamakan siwak, apalagi setelah gini dilapkan ke teman di sebelah, itu apalagi yang seperti itu. Jadi anak pernah melihat tuh ada seorang imam waktu di Jogja dulu itu, jadi setiap mau sholat beliau gini. Masya Allah. Emang nggak bawa? Kalau nggak bawa siwak, Ustaz, perhatikan ya. Yang kita pakai kayu itu bukan siwak, tapi itu arak. Kayu arak. Siwak itu adalah segala benda yang dipakai untuk membersihkan gigi, namanya siwak. Mau tisu, mau kain, mau sikat gigi, mau kayu arak, mau kayu yang lain, mau sabut kelapa misalnya, itu semua kita namakan siwak. Yang dipakai oleh Rasulullah SAW ya kayu arak itu. Di Indonesia ada kayu arak, ada pohon arak. Ada seorang teman di Malang sedang menanam. Ana bilang kalau tumbuh besar, ana minta satu. Mana tanam di depan rumah, nanti ketika panen pakai bau sodet, produk Indonesia ini. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, tidak disunatkan untuk siwak. Wa yusannu aidan 'inda an-naumi wal azmi wa taghayyuri famin. Dan disunatkan juga, beliau melanjutkan ke siwak, hukum-hukum yang lainnya selain sholat, disunatkan juga bersiwak indan naumi, ketika mau tidur, wal azmi, ketika banyak diam ataupun lagi lapar-laparnya, yang mana di situ bau mulut akan berubah. Azmin itu adalah diam terus. Wa taghayyuri famin, dan ketika mulut sudah berubah baunya. Wa fihi fawaid, ada beberapa faedah didapatkan dari siwak. Kata tathhiril fam, yang paling pertama seperti ini, yaitu membersihkan mulut. Wa tabyidil asnan, memutihkan gigi. Benar nggak? Gigi ya kalau memang dentinnya itu, tulang giginya kuning, gitu kuning ya tetap kuning ya. Wa tadyibin nakhah, bau mulut jadi enak. Kalau tadi berubah menjadi bau, sekarang jadi enak. Wa syaddul lathah, menguatkan gusi. Lathah artinya gusi. Wa tasfiyatul halq, tasfiyah, membersihkan, memplongkan, kalau kita bilang plong gitu ya, memplongkan halq, tenggorokan apa kerongkongan, di antara dua itulah, lupa terus satu yang mana tenggorokan mana kerongkongan. Wal fasahah, masya Allah, yang mau belajar bahasa Arab, murid-murid belajar bahasa Arab harus pakai siwak, masya Allah, biar fasih. Wal fitnah, cerdas. Bagi yang bodoh-bodoh nggak bisa jawab soal itu, nggak pernah gosok gigi. Wa qat'ir rutubah, menghilangkan lendir-lendir ya.
Ini rutubah ini lendir ataupun yang basah-basah itu Allah alam. Saya artikan lendir ini apa maksudnya juga Allah taala alam. Ini segera kedokteran. Wa ihdadil basar, bikin mata, pandangan mata tajam. Anda nggak tahu juga. Tapi ini sudah kata ulama seperti ini ya. Ihdadil basar, pandangan matanya bisa tajam. Wa ibta'is syai'. Wih, Masya Allah. Nggak cepat beruban. Yang cepat beruban berarti nggak pernah gosok gigi berarti. Wa taswiyati adh-dhahr, menegakkan tulang punggung. Wa mudha'afatil ajr, kalau ini jelas ada hadisnya. Itu biar berlipat-lipat pahala. Wa ridha, Allah ridha terhadap orang yang gosok gigi. Masya Allah, hanya dengan gosok gigi aja dapat ini semua ya. Wa makruhatuha, yang makruh dilakukan dalam salat adalah ja'lu yadaihi fi kammaihi inda taharrumihi wa sujudihi, meletakkan tangannya di dalam lengan. Mungkin kalau ada orang yang pakai baju-baju kebesaran ya, baju-baju besar itu yang letakkan gini akhirnya yang bergerak lengannya. Kemudian ketika sujud juga itu makruh. Waltifatun, menoleh. Di sini nggak batal karena dadanya masih menghadap kiblat. Jadi standar menghadap kiblat itu adalah dada. Kalau tuh menoleh seperti ini saja itu nggak batal salat tapi makruh. Tapi kalau sudah menoleh gini batal salat karena dada yang menghadap kiblat. Wa isyaratun mufhimah, mensyaratkan yang dapat dimengerti. Masuk teman kamar, kunci mana? Dia nggak ngomong tapi pakai isyarat, makruh. Wa jahrun bi mahalli israrin wa aksuhu, dan menjaharkan bacaan salat ketika di tempat itu harusnya israr ataupun sebaliknya. Wa jahrun khalfal imam, membaca jahar di belakang imam. Wa ikhtisarun, bertolak pinggang. Wa isra'un, cepat-cepat. Yang penting masih ada tumakninah, itu masih sah tapi makruh. Tapi kalau sudah nggak ada tumakninahnya, berarti itu sudah batal. Wa taghmiyatu basarihi, dan menutup mata. Ternyata dalam mazhab Syafi'i menutup mata itu bukan mutlak makruh, bukan langsung makruh, enggak. In khafat dararan, kalau tutup mata bisa terjadi yang berbahaya. Allah alam berbahaya apa mungkin. Jelas kalau ditutup mata nanti akan berbahaya dia, maka dimakruhkan tutup mata. Tapi kalau nggak berbahaya, ya mungkin di antara berbahaya ketiduran mungkin ya, wallahu alam. Wa ilsaqu 'adudaihi bi jabbaihi wa batnihi wa fakhidaihi, yaitu sujud dalam keadaan numpuk, tahu ya, plok, semuanya gini, wajah ini semuanya gini, yang perut dengan paha juga nempel seperti itu makruh. Nah, mungkin ada yang bilang, Ustaz, untuk perempuan bukannya sunatnya seperti itu. Memang benar, ada ulama yang mengatakan untuk perempuan sunatnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan karena sunnahnya perempuan itu adalah tidak menampakkan anggota mafasil atau tidak. Kalau anggota tubuh ya apa? Tidak mengatakan mafasid. Intinya tidak nampak. Kalau yang gini kan, nampak kan. Tapi kalau gini numpuk, ya kayak ada kain yang numpuk, loh, tak kelihatan mana tangan, mana kaki, nggak kelihatan. Itulah sunnahnya wanita itu. Maka baju wanita sunnahnya wanita itu apa? Kayak blok satu itu. Jangan masih nampak. Nampak
jilbab tapi masih nampak apa kita namakannya? Anggota ya, anggota badan ya. Ada memang hadis yang ada ulama yang mengatakan seperti itu karena ada hadis. Cuma dalam kitab Syafi'i lain mengatakan tapi hadisnya dhaif. Hadis yang memberitakan kecuali wanita yang harus gini kan, hadisnya dhaif. Makanya tetap dinamakan wanita, tetap hukumnya seperti laki-laki yang melakukan ini makruh. Wa iqa'ul kalbi, yang dimakruhkan adalah iqa'nya seperti duduknya anjing. Apa itu? Duduk dengan pantat di lantai, kemudian kedua kaki ditegakkan, kedua lutut ditegakkan. Ya, coba lihat anjing duduk seperti itulah. Kalau anak praktekkan untuk bilang mirip sekali Ustaz. Mohon. Wa naqratu ghurabin, seperti gagak mematuk. Nah, kalau kita bahasa Indonesia seperti ayam. Kalau kita misalkan dengan ayam, sholat kayak ayam, kayak patokan ayam, cepat-cepat gitu. Nah, kalau di zaman dulu di Rasulullah SAW katakan gagak, mungkin di sana banyak gagak. Kalau kita mau lihat gagak, tahu gagak tuh ya? Mau lihat gagak ada di galaksi. Waftirasyus sabu', dan menghamparkan kedua lengan seperti duduknya binatang buas. Sujudnya lengannya terhamparkan di lantai. Ini makruh. Harusnya diangkat. Nah, biasanya orang-orang yang sujud siap untuk tidur. Wa ibtanul makani ka ibtanil ba'ir, dan sholat di situ aja. Dia mau datang awal di situ dulu, mau datang akhir di situ dia. Udah punya orang tahu kalau dia nggak hadir berarti dia nggak ada di situ. Itu namanya ibtanul ba'ir. Karena kalau wallahu alam, karena memang onta dia kalau sudah tahu satu tempat yang nyaman, kapanpun datang besok lusa tuh tetap di situ terus. Nah, ini dimakruhkan seperti ini. Jadi kita ya sholat dimanapun kita dapatkan duluan di situ, jangan masuk. Itu pernah seperti ini, kayaknya nyaman kan gitu ya. Memang perbuatan makruh itu nyaman kan. Wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Di antara yang dicontohkan di syarah, yang lainnya adalah kal mubalaghati fi khafdir ra'si fi ruku', seperti terlalu nunduk ketika rukuk. Seperti contoh yang lain adalah tasbikul asabi'. Salatnya dia ini. Tasbikul asabi' itu makruh di dalam salat. Standar minimal rukuk apa? Standar minimal rukuk adalah yang penting kedua tangan sudah menempel di lutut, itu standar minimal rukuk. Sudah sah rukuk dengan seperti itu, sudah sah. Tapi kalau sunnahnya lurus, walaupun di sini nggak disebutkan ya, meluruskan punggung dengan kepalanya rata-rata air, itu sunnah. Berarti kalau tunduk di bawahnya makruh. Kalau di atasnya, kalau meninggalkan sunnah pasti makruh. Tapi sudah sah. Standar minimal rukuk sudah didapatkan. Kalau standar minimal sujud adalah kepala berada di bawah pantat, baru dinamakan sujud. Dengan anggota-anggota tadi ya. Kalau anggota tadi itu kan wajib kan, sudah disebutkan kemarin kan, wajib ya. Yang ada anggota. Nah, kenapa seperti itu? Berarti kalau antum melihat ada orang sujud di tangga, masjid penuh, ada orang sholat di tangga gitu kan, ini berdiri di bawah, sujudnya pas sujud kepalanya di anak tangga paling atas. Akhirnya kalau kita lihat dari samping, ya, rukuk ini kan sujud rukuk ini, pantatnya sama kepalanya
pantatnya sama kepalanya rata, itu bukan sujud, nggak sah. Standar sujud adalah kepala harus di bawah pantat. Standar aurat tidak boleh terlihat aurat dari mana? Dari depan, belakang, samping, dan dari atas. Kalau dari bawah, yang salah yang lihat. Kelihatan Ustaz, ya kamu ngapain lihat, emang seperti itu. Orang pakai sarung pasti kelihatan aurat, gak harus pakai celana. Apalagi di pesantren itu jarang ada orang pakai celana, itu jarang ya. Celana dalam itu jarang, pasti sarungnya tanpa celana dalam. Atau lihat dari bawah, kena aurat, gak boleh lihat. Tapi kalau dari atas kelihatan, nah itu nggak sah sholatnya. Contohnya apa? Seperti orang pakai sholat di dalam drum. Wah, nggak ada kain, pakai drum. Sholat Allah Akbar. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya, itu nggak sah. Begitu juga orang yang pakai sholat pakai baju saub, baju gamis, nggak pakai baju dalam. Ketika ruku, Allahu Akbar, kelihatan lah ya bergantungan itu. Oh. Dari sini kelihatan ini. Antum yang bisa melihat sendiri gitu kan? Nggak boleh, itu nggak sah berarti. Makanya seperti ini kata Rasulullah SAW, faktazirhu bisyauk walau bisyaukah. Jadikan izar walaupun pakai duri. Ambil duri. Biar apa? Ketika antum sujud, gedor ruku, ini nggak kelihatan lagi. Jadi standarnya apa? Atas dan dari samping. Kalau dari bawah emang seperti itu sudah. Antum sujud, kalau antum lihat orang sujud ini kelihatan paha itu kelihatan emang. Lutut kelihatan. Yang salah antum ngapain lihat? Baik. Babun ma yufsidus shalah. Bab pembatal salat. Wa huwa, pembatal salat adalah hadatsun walau bila qasdin. Berhadas walaupun tidak sengaja. Masa ada bilang ketut, kamu ketut ya? Nggak sengaja itu. Nah, itu tetap batal. Wa kalamu basyarin amdan, berbicara dengan orang. Berarti emang ada berbicara dengan bukan orang, dengan Allah. Antum berdoa dalam salat tidak apa-apa. Tapi berbicara dengan orang nggak boleh. Dan juga berdoa dengan bentuk pembicaraan nggak boleh. Gimana? Yarhamukallah. Itu doa atau bukan? Doa, tapi lagi ngomong. Makanya yarhamukallah itu ad-du'a bil mukhatab. Wa'alaikumussalam. Alaikum itu mukhatab. Tak boleh. Tapi kalau alhamdulillah, haji, alhamdulillah, boleh, karena itu bukan sedang ngomong sama orang lain. Wa kalamu basyarin amdan, berbicara dengan orang dengan sengaja, biharfaini. Nah, di sini dibuat standar minimal ngomong apa? 2 huruf. Karena menurut nahwu kalamun mufid itu baru 2 huruf minimal. Atau 1 huruf mufhim. Apa contoh 1 huruf mufhim? Seperti ti. Qi waqa yaqi qi, artinya lindungilah. Qi itu cuma 1 huruf qaf. Tapi kalau qif itu sudah jelas, qif berhenti, 2 huruf. Ra'a yara, ra, mufhim, dipahami maksudnya, berarti dia telah berbicara sama orang lain. Wa muftirun, sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan sholat, tidak sebaliknya, yaitu makan walaupun sisa selilitan di gigi. Kalau antum telan batal puasa, antum telan juga batal sholat. Wa fi'lun katsirun walau sahwan, bergerak yang banyak walaupun lupa. Di sini tidak disebutkan standarnya ya. Standarnya menurut Imam Syafi'i 3 kali gerakan. Wa qahqahah, tertawa. Maksudnya di sini lawan dari tersenyum.
Itu mungkin dia lagi bayangkan apa mungkin. Nah, itu. Tapi kalau kan saya nggak ngomong ya, tapi kan tertawa, batal salatnya. Wa fi'lu ruknin aw tulu zamanin ma'a syakkin fin niyyah. Mengamalkan salah satu rukun bukan pada tempatnya di sini maksudnya. Sujud bukan pada tempatnya, rukuk bukan pada tempatnya. Autulu zamanin, atau dia kepanjangan sujud panjang sampai lupa niatnya. Ini lagi sholat atau bukan ini? Nah, beda kalau sujud sekarang nanti bangun lagi ini kan sampai lupa. Ini masih sholat nggak ya gitu ya? Terus sudah selesai sholat tadi ya. Seperti ini bisa membatalkan sholat. Wa niyatu khurujin minha, niat keluar dari sholat. Wa azmun an qat'iha, bertekad untuk keluar dari salat, memutuskan salat. Wa taraddudun fihi, ragu-ragu dalam salat, keluar enggak ya, batalkan enggak ya. Wa ta'liquhu bi syai'in, dan menggantungkan mau membatalkan salat dengan sesuatu. Semuanya ini niyatun wa azmun taraddudun wa ta'liquhu, ini adalah pembatal salat yang berhubungan dengan niat. Yaitu seharusnya kita kalau mau niat salat dari awal sampai akhir, tapi terjadi sesuatu di dalam salat yang itu mengganggu niat kita dengan cara apa? Mau keluar, ragu untuk keluar, atau menggantungkan sesuatu dengan keluar. Ini biasanya terjadi kalau antum lagi di stasiun dikasih waktu 7 menit untuk salat. Itu khusyuk dan nggak khusyuk, batal sholat juga sangat rawan. Kenapa? Ini kalau lagi sholat terdengar suara batalkan. Sudah dari awal batalan, sudah dari awal batal. Karena antum bertekad. Beda kalau untuk mau ditiup, teluit, mau bagaimanapun saya tetap selesai sholat kan. Sekarang itu bagus. Tapi saya mau sholat dulu. Ini kalau terdengar suara batalkan aja. Sudah dari awal batalan dulu, nggak boleh. Allahu Akbar. Udah belum ya? Udah belum ya? Keluar nggak ya? Sudah dari awal batalan sudah. Terus gimana Ustaz? Ya jangan naik kereta api lah. Antum jangan salahkan kereta api, antum aja lah. Siap, punya ini sholat. Jangan pernah niat, jangan pernah ragu. Benar-benar masuk sholat selesai taslim. Jangan ragu, jangan dikaitkan, jangan mau batalkan, jangan. Ini dibahas oleh para ulama dalam kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat, dibahas masalah ini. Qat'un niyyah, ta'liqun niyyah, taraddudun fit niyyah, semuanya ini diperhatikan di sini. Nah, dalam salat seperti ini, dalam puasa mungkin beda lagi. Ada khilaf para ulama. Wa sarfun fardin ila ghairihi, mengubah satu fardu ke fardu yang lain. Lagi sholat asar, teringat di tengah-tengah rakaat kedua, saya belum sholat zuhur, ternyata dia ketiduran. Jadikan ini zuhur. Antum mengubah gini, batal kedua-duanya. Zuhur nggak jadi, asar batal karena antum telah mengubah niat. Wa kashfu auratin, terbukanya aurat. Illa in kasyafaha nahwu rihin fasataraha halan, kecuali kalau dia tersibak dengan angin dan lainnya kemudian ditutup dengan segera, nggak dibiarkan, maka itu tidak batal. Wa tarku tawajjuhin, tidak menghadap kiblat ketika disyaratkan. Kapan itu? Ya selain sholat safar tadi. Kalau sholat safar memang tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat, tidak menghadap. Wariddatun, na'udzubillah min dzalik, dia murtad dalam sholatnya, dia meyakini sesuatu, mengucapkan sesuatu yang membuat dia murtad, maka dia telah batal sholatnya. Wattisalu najasatin bihi, dan menempelnya najis dengan dirinya, illa innaha halan, kecuali kalau dia langsung menghindarinya secepatnya, tidak membiarkan melekat.
Ini kalau ketika mau bisa dihindari dengan cara tidak berbekas ya. Tapi kalau dihindari tapi masih ada bekasnya, nempel gini ya tetap batal. Wa buduwi ba'din ma yustaru bil khuffi. Kalau ini berhubungan dengan dengan membasuh khuf, salat dengan khuf, kemudian lagi sujud robek, kret, batal salatnya. Karena batal wudunya. Wudunya batal gara-gara syarat untuk membasuh khuf sudah tidak terpenuhi, yaitu nampaknya telapak kaki. Wa khuruju waqtin mas'ihi, sudah keluar batas waktu untuk mengusap sepatu, sudah kita lewati. Wa takriru ruknin fi'liyin amdan, ulang-ulang rukun fi'li dengan sengaja, itu sujud 3 kali, rukuk 2 kali misalnya, fi'lin ya, fi'lin. Kalau qaulin enggak apa-apa, membaca Al-Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat tidak. Wa taqdimuhu ala ghairihi, mendahulukan rukun daripada rukun. Rukuk dulu baru sujud dulu baru rukuk dulu. Ini juga membatalkan. Wa tarku ruknin amdan, meninggalkan rukun dengan sengaja. Waqtida'un biman la yuqtada bihi, ikut imam biman la yuqtada bihi, dengan orang yang tidak boleh diikuti, walau ma'al jahli bihalihi fi ba'dis wa, walaupun dia tidak tahu keadaan imam ini, baru tahu setelah selesai sholat, maka batal sholat dia. Fi ba'dis wa, di beberapa bentuk contoh ikut imam yang nanti akan disebutkan. Lama lagi, ada imam yang sah untuk diikuti, ada imam yang sah diikuti kalau kita tidak sah diikuti kalau kita tahu seperti itu. Ada imam yang tidak sah diikuti walaupun kita tidak tahu keadaannya, nanti akan disebutkan. Nah, yang tidak sah diikuti walaupun kita tidak tahu keadaannya, begitu sudah tahu tetap batal salat kita yang sebelumnya, harus kita ulangi. Bi aniqtudiya bihi ba'da taharrumin sahihin, dengan karena dia telah mengikuti imam tersebut setelah takbiratul ihram yang benar. Wa wujuduhu thawban ba'idan minhu wa huwa 'arin. Ini gimana antum artikan ini? Wa wujuduhu, kemudian tauban. Maksudnya di sini adalah dia sedang sholat dalam keadaan telanjang. Kemudian dia dapatkan ada baju walaupun jauh dari dia, maka batal sholat dia. Kita sudah menyampaikan bahwasanya bolehnya sholat dengan telanjang ketika tidak punya baju. Sekarang dia sholat dengan telanjang, kemudian ada baju, kalau lagi sholat ada baju di jauh, maka batal sholat dia di sini. Au kana amatan wa ataqat wa ra'suha maksyuf, atau seorang budak wanita sholat dalam keadaan enggak nutup kepala. Ini Allah alam, berarti budak wanita enggak wajib menutup kepala dalam sholatnya. Lagi sholat, majikannya ataupun tuannya bilang kamu bebas, batal sholatnya. Di sini ingin disebutkan adalah ada yang batal sholat ketika lagi sholat, yang harusnya di luar sholat harus disiapkan, tapi nggak punya, tapi dia boleh sholat dalam keadaan seperti itu, tapi begitu ada dia harus batalkan. Beda dengan tayamum, sholat harus pakai air, nggak ada air boleh pakai tanah. Kalau ketahuan ada air lagi di luar sholat, batal tayamumnya. Tapi kalau ketahuan di dalam air dalam sholat, nggak batal tayamumnya. Tapi kalau masalah aurat
sebelumnya kamu boleh sholat dalam keadaan telanjang, ketahuan ada baju walaupun jauh dari tempat kamu, maka batal, kamu harus ngambil baju itu. Gak seperti tayamum, lagi sholat walaupun ada air dekat sini, lanjut sholat. Itu bedanya antara air dengan obat. Kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal Aid insyaallah. Hari Kamis saya nggak bisa karena mau ke Bogor jemput anak, dan setelah itu ya antum semua kan libur. Insyaallah kita lanjutkan setelah Id. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menyelesaikan ini insyaallah. Setelah Id tetap hari Senin, Selasa dan Kamis, kecuali kalau ada hari lain yang kita tambahkan. Kalau kurang insyaallah enggak. Kalau memang tidak jadi apa, tidak ada kajian lagi di tempat yang lain. Baik, mungkin ada yang bertanya, apa? Ikut imam. Masuk jantung kita jaharkan atau tidak? Ya, kita enggak, kita tetap salat seperti biasa. Dia mau ikut kita atau tidak, itu dia memang sedang nyuri pahala dari kita. Ya, karena imam tidak diwajibkan untuk berniat jadi imam agar sah imamahnya, tapi makmum diwajibkan menjadi berniat jadi makmum untuk sah imamahnya. Nah, kita tetap salat apa adanya seperti kita, dia salat apa adanya seperti dia. Oh iya, kalau itu ya, itu seperti makmum salat maghrib, imam sedang salat isya. Makmum salat isya, imam sedang salat taraweh. Imam nambah kalau di sana, imam kalau salat maghrib imam duduk. Ada yang protes anak itu. Tapi kan kita harus ikut imam, Ustaz. Nah, ikut imam itu sesuai dengan salat antum. Kalau antum memang salat maghrib 3 rakaat, nggak boleh ikut imam. Atau ikut imam batal. Nah, pernah mendengar ada seorang ustaz ketika diwawancara di TV, kemudian ada langsung WhatsApp ustaz tersebut. Dia mengatakan, ketika ditanya, Ustaz, bagaimana jika imam lupa salat maghribnya, bangun di rakaat ketiga? Jadi imamnya salat 4 rakaat, bangun lupa. Kita sudah ingatkan, subhanallah, subhanallah, dia nggak duduk-duduk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Nah, ini sebagian ustaz salah paham dengan hadis yang dilarang duduk lagi ketika sudah tegak. Ya, kita tahu semua ya. Begitu orang yang meninggalkan tasyahud awal, bangun sudah tegak, itu dilarang duduk lagi. Kenapa dilarang duduk? Karena sudah masuk rukun berikutnya. Ini khusus masuk rukun berikutnya gara-gara meninggalkan sunnah duduk tasyahud awal. Nah, ustaz ini memakai, kalau imam sudah berdiri tegak, walaupun tuh bilang subhanallah, dia nggak boleh duduk lagi. Terus makmumnya, yang tuh ikut. Dia bilang batal semuanya sudah itu. Bedakan imam ketika dia kalau sudah masuk, kalau meninggalkan rukun, mau dia selesai al-fatihah, ruku, tetap harus balik lagi. Dia lupa sujud hanya kan, Allahu Akbar langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ruku, ingat, tadi saya belum sujud. Turun. Walaupun antum sedang ruku, walaupun antum sedang i'tidal, walaupun antum sedang baca al-fatihah, turun lagi untuk sujud. Gara-gara rukun nggak boleh ditinggalkan. Jadi ada ustadz yang menganggap, karena sudah tegak nggak boleh turun lagi. Itu khusus meninggalkan sunnah ataupun wajib untuk mazhab Hambali. Kenapa ustadz nggak? Bukan gitu. Jadi kalau makmum yakin ini 3 rakaat salat maghrib, imam berdiri ke rakaat yang keempat, subhanallah nggak turun-turun. Antum kalau bangun, antum batal. Imam nggak batal. Kenapa? Imam lupa. Antum yakin. Antum sudah tahu 3 rakaat, kok bangun dengan sengaja ke 4 rakaat, batal salat antum. Jangan bilang kan ikut imam, saat ikut imam itu kalau benar. Imam salah kok diikuti.
Kalau ikut imam harus ikut imam semuanya. Kalau imam batal, ayo kita batal ayo gitu kan. Seperti itu ya, harus pahami ya. Ini banyak orang nanya seperti itu. Kenapa? Karena ulama mengatakan jangan-jangan ketika selesai sholat kita tanya, kenapa bangun imam? Tadi rakaat ketiga saya lupa Al-Fatihah. Ayo, untuk bilang apa? Imam benar kan? Dia di rakaat ketiga tadi dia lupa Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ingat saya ketika sedang tasyahud akhir. Lupa Al-Fatihah tadi ternyata. Allahu Akbar. Imam benar soalnya 3 rakaat, enggak boleh ngikutin. Jangan pakai kaedah dalam hadis kalau imam enggak turun dia tetap ke atas, maka kita ikutin. Itu khusus untuk meninggalkan tasyahud awal. Baik, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.